Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seorang hamba yang dirahmati Allah. 3 hikmah di saat hujan turun. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dalam Islam, jika ditelaah lebih jauh, hujan merupakan karunia dan hikmah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hujan adalah rahmat yang diperlukan bagi seluruh makhluk. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung, lagi maha terpuji. Dari ayat di atas, dikatakan hanya Allah semata yang menurunkan hujan dari langit. Dengannya Allah menyelamatkan manusia setelah mereka berputus asa darinya. Dia menebarkan rahmatnya di antara makhluknya, lalu dia meratakan hujan kepada mereka. Dialah penolong yang mengurusi urusan hamba-hambanya dengan kebaikan dan karunia-Nya, yang maha terpuji dalam pertolongan dan pengaturannya. Hujan sendiri memiliki banyak keutamaan dan hikmah yang bisa kita ambil. Selain itu, Rasulullah memiliki sunnah-sunnah yang beliau lakukan saat hujan turun. Inilah 3 hikmah hujan. 1. Waktu mustajab untuk berdoa. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa adalah saat turun hujan. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Sahal bin Sa'd. 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucap, Allahumma shayyiban nafian. Dan apabila hujan turun sangat lebat, maka kita tidak diperbolehkan untuk mencela hujan. Saat hujan turun lebat, kita dianjurkan membaca doa berikut, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 2. Berkah dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berkah saat turunnya hujan. Hal ini dilakukan dengan menyingkap baju hingga dibasahi air hujan. Perbuatan tersebut, menurut An-Nawawi, dilakukan Nabi untuk mengambil berkah dari hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, yang artinya sebagai berikut. Ia berkata, Nabi ketika melihat hujan, beliau membuka bajunya, atau riwayat lain dari Imam Abu Dawud, Anas berkata, Nabi menyingkap pakaiannya hingga terkena guyuran hujan. Kami berkata, Ya Rasulullah, kenapa Tuhan berbuat seperti ini? Rasulullah menjawab, karena hujan merupakan rahmat yang diberikan Allah. Ini juga yang diamalkan dalam ashab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i. Saat terjadi hujan deras yang membahayakan tubuh, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Syarraf Al-Nawawi. Sesungguhnya, disunahkan di saat awal turunnya hujan untuk membuka pakaian selain aurat, hingga terkena air hujan. 3. Air hujan bisa dipakai untuk berwudu. Air hujan termasuk air yang suci dan bisa menyucikan. Ia bisa digunakan untuk berwudu
dan membersihkan najis. Pada suatu kesempatan saat turunnya hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada sahabatnya untuk bersuci. Beliau berkata, "Keluarlah kalian, para sahabat, bersama kami menuju air ini, air hujan, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci." Kemudian kami bersuci dengan air ini, dan memuji Allah atas nikmat yang diberi. Ada pendapat ulama, untuk berwudu dengan air hujan, yang langsung jatuh dari langit. Air hujan yang sempat tertampung di atas atap rumah, dikhawatirkan kotor dan tidak bersih. Wallahu alam. Semoga dengan adanya video ini, dapat menambah wawasan bagi kita, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.